Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah halaqah kita yang ketujuh dalam pembahasan kitab Sifatus Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yaitu tentang sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kitab ini adalah karya dua syekh ulama, yaitu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Beliau berdua ini adalah murid utama dari Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pembahasan tentang sifat saum Nabi SAW di bulan Ramadan ini adalah rangkaian kita menyambut bulan Ramadan yang insya Allah akan segera kita masuki, yakni bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan tamu agung ini. Di pembahasan sebelumnya itu adalah pembahasan muqaddimah. Kita sampai 6 kali pertemuan itu adalah saya tambahkan muqaddimah di situ, ya. Dan di halaqah yang ketujuh ini kita akan membahas tentang fadailus shaum, ya, atau fadailus shiyam, keutamaan puasa. Tentu pembahasan kitab ini tidak seluruhnya kita baca dan kita bahas. Artinya kita hanya meringkas saja. Dan kita meringkas pembahasan ini tanpa merubah maksud juga makna dari apa yang ditulis oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kita baca keutamaan shaum atau keutamaan puasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ya, washaimina washaimat, dan dari orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dan disebutkan di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Orang-orang yang berpuasa, salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tadi, di ayat terakhirnya Allah mengatakan Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini merupakan keutamaan yang amat besar sekali. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa. Di antaranya yang pertama, as-shaumu junnah. Jadi puasa itu sebagai junnah. Junnah maknanya adalah perisai, benteng atau tameng dari syahwat yang haram atau keinginan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya syahwat yang berkaitan dengan kemaluan atau jima. Ya. Dengan berpuasa, syahwat yang berkaitan dengan jima bisa dilemahkan atau bisa dihilangkan. Ya, terkhusus ya bagi para pemuda yang belum memiliki pasangan, lagi darahnya mengalir deras gitu. Dan ini termasuk juga di dalamnya adalah pemudi, ya, wanita yang masih muda-muda. Sama halnya dengan laki-laki, pasti akan memiliki syahwat yang besar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, apabila kalian mampu secara lahir ataupun batin, ya, ba'ah itu maknanya adalah mampu secara lahir dan batin. Artinya mampu menafkahi dan mampu untuk berjima. Kalau ada yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, kata Nabi, maka hendaknya segera menikah, ya. Menikahlah. Terus kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar. Ya, hal tersebut, puasa tadi ya,
akan menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan akan menjaga kemaluan. Ya, Masya Allah, puasa itu ternyata bisa mengekang syahwat kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Bila ada yang belum mampu, maka hendaknya melaksanakan puasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya di dalam puasa tersebut terdapat pengekangan, ada tameng ya. Jadi puasa itu adalah perisai. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa puasa itu dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Masya Allah ya, para sahabat pertanyaannya adalah orientasinya adalah akhirat. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang dapat menghantarkanku masuk surga. Maka beliau menjawab, alaika bisawm la mithla lahu. Ya. Atasmu puasa, tidak ada amalan yang lain selain dengan itu. Ya, atau tidak ada amalan lain semisal dengan itu. Ini menunjukkan bahwa di antara yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah dengan kita berpuasa. Mungkin pertemuan kita cukup di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.